Ramalan zodiak Cancer di bulan Agustus 2025. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas zodiak Cancer di bulan Agustus 2025. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Di kartu yang pertama, kamu harus bisa untuk menikmati proses apapun yang sudah kamu putuskan dan sudah kamu fokuskan. Dan kemudian ketika kamu punya rencana, nggak perlu diumbar-umbar kemana-mana. Karena apa? Kamu juga terkadang hati-hati loh. Ketika kamu mengumbar-umbar rencana kamu dan koar-koar dengan rencana kamu, ada beberapa orang yang mendoakan buruk tentang kamu. Jadi ketika kamu punya rencana, ya sudah simpan rapat sendiri. Nggak usah terlalu bicara ke sana kemari, nggak usah cuap-cuap ke sana kemari. Karena apa? Ketika kamu terlalu cuap-cuap ke sana kemari, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian memang kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa situasi yang kamu rasakan saat ini. Ada beberapa hal yang memang juga ada masalah yang terjadi, tapi bersyukur kamu sudah mulai mampu untuk menyelesaikan masalah kamu. Karena apa? Kamu juga percaya diri dengan proses kamu dan it's okay. Memang kamu juga melewati fase ini yang memang saya rasa juga cukup memprihatinkan juga ya di beberapa waktu yang lalu ada beberapa lika-liku yang terjadi. Tapi jangan khawatir, di bulan Agustus bagi teman-teman Cancer, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kamu akan bisa merasakan adanya beberapa hal baik, akan merasakan adanya beberapa hal positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian kamu juga memang saya rasa kamu juga harus bisa untuk memikirkan bagaimana supaya kamu tidak minder ketika melihat bagaimana situasi di sekitar kamu. Artinya apa? Kamu jangan membandingkan proses kamu dengan proses orang lain. Sehingga apa? Kamu tidak ada situasi yang membuat kamu tuh minder. Nah, kenapa kamu selama beberapa waktu terakhir ini minder? Ya karena kamu terlalu membandingkan proses kamu dengan proses orang lain. Sehingga dengan adanya situasi yang demikian, tentu inilah yang mengakibatkan terjadinya beberapa perkara dan mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Upayakan kamu juga jangan terlalu minder dengan proses yang ada di dalam diri kamu saat ini. Dan kemudian kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Dalam situasi saat ini kamu juga sudah mulai bisa lebih tenang di dalam menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Dengan kau bisa untuk lebih tenang, tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi yang baik dan juga akan menghadirkan beberapa situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kamu juga mampu untuk memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan kamu bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang baik dan juga akan memberikan situasi yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang saya rasa ini juga merupakan situasi yang baik dan juga merupakan situasi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa energi-energi positif yang bisa kamu rasakan secara keseluruhan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian di posisi yang berikutnya adalah bagi teman-teman Cancer nggak usah terlalu khawatir terkait dengan posisi rezeki kamu. Karena kalau bisa kita katakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Ada beberapa situasi-situasi yang ada, iya memang rezeki kamu juga cukup bagus. Bagi teman-teman Cancer, kamu juga terus merasakan adanya beberapa energi rezeki-rezeki yang baik. Tapi ketika memang ada beberapa rezeki-rezeki yang baik, kamu pun juga harus bisa untuk mengelola posisi kerezekian kamu dengan maksimal. Jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai ada keteledoran yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan kamu dalam posisi di bulan Agustus 2025
harus bisa untuk lebih bersyukur dengan rezeki yang mengalir, tapi kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan posisi pengeluaran kamu. Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang bakal terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya emang sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga stabilitas yang ada di dalam posisi finansial kamu. Rezeki materi ataupun rezeki non materi itu akan terus bermunculan. Tetapi bagaimana di bulan Agustus 2025 ini bagi teman-teman Cancer, kamu bisa untuk lebih mengelola, mengendalikan posisi kamu dengan sebaik mungkin. Karena dengan kamu bisa untuk mengelola, mengendalikan posisi kamu dengan sebaik mungkin, tentunya juga nanti akan menghadirkan beberapa situasi yang baik dan juga akan menghadirkan beberapa situasi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan ingat, kamu juga jangan terlalu ceroboh terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Karena apa? Ketika kamu terlalu ceroboh, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi kecerobohan secara finansial itu harus bisa untuk lebih diminimalkan. Dan kemudian di poin berikutnya adalah secara rumah tangga. Bagi teman-teman Cancer di dalam posisi rumah tangga, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan posisi rumah tangga kamu. Karena kalau kita berbicara secara rumah tangga, di sini kamu juga masih bisa untuk merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang baik. Sehingga memang kamu bisa dikatakan dalam posisi rumah tangga, kamu juga terus bisa untuk merasakan adanya beberapa hal bagus dan juga terus bisa merasakan adanya beberapa hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dalam situasi saat ini, kamu juga nggak usah khawatir di dalam rumah tangga, pengertian kamu, pemahaman kamu juga sudah mulai bisa untuk memahami segala situasi yang ada dengan sebaik mungkin. Tapi hati-hati juga terkait dengan beberapa masalah remeh-temeh yang masih terjadi. Itu harus bisa untuk lebih disingkirkan. Dan bagi yang belum berumah tangga, tapi sudah punya pasangan, di sini kamu juga harus bisa bersyukur. Kenapa? Kamu harus bisa bersyukur karena setidaknya kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa energi-energi yang baik dan juga bisa merasakan adanya beberapa energi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam konteks saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan energi yang cukup baik terkait dengan posisi kamu ke depannya. Dan kamu juga jangan khawatir karena kamu juga sepertinya akan merasakan kecukupan terkait dengan posisi apapun yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Apalagi bagi yang belum berumah tangga, emosi terkendali, secara rezeki itu ada, sudah mulai terkumpul, sehingga nanti ketika ada niatan untuk menikah di akhir tahun 2025 atau mungkin di awal tahun 2026, kamu akan bisa untuk menikah. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.